Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin tepatnya tanggal 25 Desember kita semua merayakan Natal bersama. Karena itu melalui kesempatan pada pagi hari ini saya mau mengucapkan selamat Natal 2020. Kiranya kasih, damai sejahtera dan juga penyertaan Tuhan terus dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8 dan yang ke-16. Bagian ini berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari dua ayat ini, Rasul Yohanes menunjukkan kepada kita sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan natur diri Allah. Natur seperti apa itu? Tidak lain dan tidak bukan disebutkan bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. Itu berarti bahwa Allah Bapa bernatur kasih, Allah Anak bernatur kasih, Allah Roh Kudus bernatur kasih. Bagaimana kita mengetahui bahwa ketiga pribadi ini bernatur kasih? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu melalui perbuatan mereka. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Injil pasal 3 ayat 16, maka di situ kita mengetahui kasih Bapa kepada orang berdosa. Yaitu dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, di dalam tindakan atau perbuatan mengaruniakan anaknya yang tunggal itulah kita mengetahui kasih Allah yang begitu besar kepada dunia yang berdosa ini. Dan kalau kita kembali kepada Yesus Kristus, maka kita juga tidak pernah bisa meragukan kasih dari Yesus kepada orang berdosa, kepada kita. Karena apa? Karena dia sudah menyerahkan, yaitu berbuat sesuatu di mana dia memberikan nyawanya, memberikan tubuhnya, merelakan darahnya untuk ditumpahkan demi untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kalau kita kembali kepada Roh Kudus, maka apa yang dilakukan oleh Roh Kudus yang menyatakan kasihnya kepada orang berdosa, yaitu bahwa dia melahirbarukan orang berdosa, menjadikannya ciptaan baru. Dan di dalam hal yang demikian, bukan saja Roh Kudus melahirbarukan orang berdosa, tetapi setelah itu Roh Kudus berkenan tinggal di dalam diri kita yang sudah dilahirbarukan oleh dirinya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ketiga perbuatan yang sangat nyata inilah, maka kita tahu bahwa Allah itu betul-betul adalah Allah yang mengasihi secara nyata, secara di dalam perbuatan. Karena itulah sebabnya bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita mengamini bahwa Allah itu adalah kasih adanya. Nah, secara khusus kita mau mengkaitkan bagaimana kasih Allah itu dinyatakan berkaitan dengan peristiwa Natal, berkaitan dengan peristiwa Allah menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat manusia itu berdosa di hadapan Tuhan, maka kita tahu bahwa manusia itu adalah musuh Allah, bahwa manusia itu layak untuk dihukum selama-lamanya mengalami kebinasaan. Tetapi Allah yang bernatur kasih tidak melakukan pilihan seperti demikian, melainkan dia mengambil inisiatif pada waktu di Taman Eden. Dia mengambil inisiatif untuk menghampiri dan mencari Adam dan Hawa. Padahal siapa yang berdosa, siapa yang membutuhkan Tuhan? Ternyata Adam dan Hawa yang berdosa dan mereka yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Tetapi kita lihat Allah yang adalah kasih menghampiri mereka, mencari mereka, dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk hidup di dalam persekutuan dengan dirinya kembali. Nah, pada saat kita kembali kepada perayaan Natal, kita tahu bahwa inilah ungkapan kasih Allah yang luar biasa. Allah menemui kita supaya orang berdosa, tidak karena kebaikan kita, tidak karena sesuatu yang bisa dibanggakan di dalam diri orang berdosa, tetapi semata-mata karena Allah yang adalah kasih itu berkenan dan rela mencari kita, berkenan dan rela menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Karena itu sekali lagi pada saat kita merayakan, melewati hari Natal, biarlah hati kita terus dihangatkan oleh cinta kasih Tuhan, sehingga kita yang sudah menerima akan karya keselamatan Tuhan itu betul-betul bisa juga mengasihi Tuhan
dengan nyata, mengasihi sesama kita dengan perbuatan yang nyata juga. Biarlah semuanya ini terus-menerus menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang mengenal Allah adalah sebagai kasih adanya. Tuhan memberkati kita semua.